Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizky Fitriana dari kelas TI 3F absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu pada mata kuliah pemrograman framework berbasis framework, yaitu membuat sistem informasi manajemen tentang pegawai. Nah, di sini saya membuat pegawai dari perusahaan IT Solution Company. Nah, pada tampilannya di sini saya membuat tampilan home. Tampilan home yang berisi jumbotron, lalu ada beberapa card, event, dan ada footer. Lalu di sini juga terdapat navbar, terdapat data pegawai, data pelatihan online, dan data event. Nah, di setiap data ini menggunakan sistem CRUD. Lalu di sini ada tentang kami. Untuk mengakses ini tidak lupa untuk mengetikkan komen PHP Artisan Serve pada comment prompt sesuai directory project. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian halaman dengan beserta codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk halaman home ini. Nah, di halaman home ini pertamanya kita membuat root terlebih dahulu pada folder roots dan pada web.php. Nah, di sini kita harus membuat root terlebih dahulu dengan mengakses view/home. Nah, /home ini akan mengarah ke app. Nah, di app ini akan diarahkan ke folder komponen dan file app. Di file app ini kita mengisikan beberapa root juga untuk mengakses file-file yang nantinya kita load pada komponen ini. Nah, di sini saya membuat terlebih dahulu browser rootnya, yaitu dari React Router DOM, lalu mengakses header, lalu ini ada switch. Nah, switch ini akan berisikan root yang nantinya akan diakses. Nah, di sini untuk home-nya itu dengan sintak root exact path/home komponen home. Nah, komponen home ini dia akan mengarah ke import home from home. Nah, di from./home ini dia akan mengakses file home.js pada folder komponen. Nah, di sini adalah codingan untuk tampilan-tampilan yang ditampilkan pada halaman ini. Yang pertama yaitu saya membuat jumbotron yang berisikan judul dan paragraf dan berwarna kuning. Lalu ada teks yaitu latest event untuk menunjukkan ada beberapa event yang terbaru. Lalu di sini untuk menampilkan event-eventnya ada 6 event ini menggunakan card. Di sini saya mengakses dari MDB card. Itu sebelumnya harus menginstal MDB React UI Kit. Nah, di sini pada cardnya terdapat image MDB card image, yaitu mengakses online image. Lalu ada title-nya, lalu ada teksnya, yaitu saya isikan untuk tempat eventnya. Jadi ini image, ini title-nya, ini teksnya. Lalu ada button join, dimana jika kita diklik maka dia akan mengarah ke create event. Nah, di create event ini dia menggunakan link. Ini link. Ini akan mengarah ke app.js. Dia akan mengarah ke create event ini, dimana dia akan nanti menuju ke file event create. Nah, jika kita klik, nah maka dia akan masuk ke create event, dimana adalah CRUD untuk create event. Lalu setelah itu terdapat
pada home, card-card selanjutnya itu sama seperti yang tadi, template-nya hanya berbeda image dan teksnya saja. Lalu pada app.js ini semuanya nanti akan mengakses header dan footer. Nah, untuk headernya ini berisikan navbar, yaitu ini navigasi bar. Itu ada home, data pegawai, data pelatihan online, dan data event. Lalu pada footernya ini berisikan beberapa title, lalu ada beberapa navigasi juga, lalu ada alamat, lalu ada beberapa teks dan copyright. Ini title, lalu ini beberapa navigasi, ini alamat, dan ada beberapa teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian data pegawai. Nah, di sini pada data pegawai yang pertama ini adalah mengakses data pegawai indeks. Jadi untuk membuat CRUD data pegawai, pertama-tama kita membuat model terlebih dahulu yang berisi tabel dan fill-nya. Nah, di sini saya membuat tabel pegawai dan kolom NIP, nama, TL, alamat, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, golder, status, dan nomor HP. Nah, ini nanti akan terhubung ke database pada PHP admin, yaitu pada tabel pegawai. Ini kolom-kolomnya sudah sesuai yang sudah dibuat ini. Lalu selanjutnya kita membuat root pada web.php sesuai yang nantinya kita akan CRUD. Ini untuk mengakses semuanya, ini untuk mengakses edit, ini mengakses pegawai sesuai ID-nya, ini juga mengakses pegawai semua, dan ini sesuai path-nya. Lalu kita juga membuat root pada api.php. Di sini untuk meng-get data atau mengupdate data atau create data atau delete data sesuai yang ada pada controller. Jadi ini untuk mengakses semua pegawai, ini untuk menambahkan dengan /store, ini untuk edit, ini untuk get sesuai ID-nya, ini untuk update sesuai ID, dan ini untuk delete-nya sesuai ID. Dan di sini setelah kita membuat path sesuai yang kita inginkan, lalu pada setiap path tersebut akan mengakses pegawai controller. Nah, di pegawai controller ini terdapat beberapa function untuk menambahkan atau mengakses atau terhubung dengan database nantinya. Jadi pertama ini ada function index, di mana dia akan mengakses semua yang ada pada tabel pegawai. Nah, pegawai ini akan mengarah ke model yang tadi. Lalu untuk function store ini tujuannya untuk menambahkan data, di mana setiap kolomnya divalidasi harus terisi, tidak boleh kosong. Nah, jika sudah divalidasi, dia akan mengakses atau menggunakan metode create untuk memasukkan ke setiap kolom pada database. Lalu ada message through. Lalu ada function get pegawai sesuai ID-nya dengan parameter ID, di mana nanti akan define ID terlebih dahulu pada model pegawai, lalu dimasukkan ke variabel pegawai, lalu di convert ke JSON. Lalu untuk update juga sama, namun perbedaannya sesuai ID-nya yang diupdate. Lalu divalidasi data terlebih dahulu, tidak boleh kosong, maka akan mengakses sesuai ID-nya pada model pegawai dan dimasukkan
ke kolom-kolomnya dengan data yang baru. Lalu mengakses metode save. Selanjutnya ada function delete. Nah, delete ini pertamanya akan mencari ID-nya terlebih dahulu. Jika pegawai tersebut ada, maka akan di-delete menggunakan metode delete dan ada message through. Jika tidak ada pegawai yang sesuai ID yang dipilih, maka akan violet. Lalu itu untuk indeks. Selanjutnya, setelah mengakses pegawai controller, maka kita membuat komponen-komponennya. Pada app.js ini, kita juga membuat root untuk mengakses komponennya. Itu /pegawai untuk mengakses pegawai indeks, pet/grid untuk mengakses pegawai grid, /pegawai edit dengan ID untuk mengakses pegawai edit, dan pegawai /id untuk mengakses pegawai show. Pertama, mengakses komponen pegawai indeks. Pegawai indeks ini akan mengarah ke file pegawai indeks yang ada di folder komponen. Nah, pegawai indeks ini adalah tampilan untuk tabel setelah ditambahkan. Nah, di sini pertamanya membuat state di mana ini pegawai masih kosongan karena belum terisi. Lalu untuk mengakses ini adalah yang diakses pertama kali adalah function komponen didMount. Itu dia akan mengakses API pegawai. Nah, pegawai ini akan mengarah ke API tadi, di mana dia akan mengeload pegawai controller index, di mana pada indeks ini akan di-load semua data dari database tabel pegawai. Selanjutnya, ini ada beberapa alert jika untuk hapus, maka alertnya seperti ini. Nah, untuk delete itemnya sesuai ID, maka dia juga akan mengakses API pegawai delete sesuai ID yang ada di root api.js. Nah, ini menggunakan Axios untuk menghubungkan antara React dan root yang ada pada Laravel. Nah, ini jika sukses, maka akan mengakses alert go to home, di mana jika data pegawai delete successfully, maka dia akan kembali ke pegawai indeksnya. Nah, ini akan merender tampilan yang ada pada data pegawai. Yang pertama ada card. Nah, di card ini terdapat header dengan data pegawai. Lalu ada button tambah pegawai, di mana nanti akan mengarah ke /grid. Nah, /grid ini akan mengakses pegawai grid. Lalu ada beberapa tabel head, ada NIP, nama, TTL, alamat, dan sebagainya. Lalu untuk tabel body-nya, dia akan mengakses dari pegawai. Nah, pegawai ini dia akan mengakses dari pegawai tadi yang sudah di-load pada awal ini, di mana akan mengakses beberapa kolomnya, yaitu untuk tabel head name, maka akan mengakses pegawai.name, dan seterusnya. Lalu ada beberapa action di sini, ada detail, sunting, dan hapus. Nah, di setiap button link ini akan mengakses
beberapa root, yaitu pegawai ID ini untuk detail, yaitu untuk show-nya akan get ID, lalu sunting ini untuk edit sesuai ID-nya, dan delete akan mengakses function confirm delete yang sudah dibuat tadi. Nih, confirm delete. Langsung saja saya akan mencontohkan. Yang pertama, tambah pegawai. Nah, di sini kita isi acak saja. Lalu TTL-nya, lalu alamat, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kenegaraan Indonesia, golongan darah B, status belum menikah, dan nomor HP. Lalu kita tambah. Nah, jika sudah, maka dia akan langsung kembali ke pegawai indeks, file pegawai indeks, dan data yang sudah ditambahkan tadi sudah tertambah pada bagian terbawah. Nah, untuk detail, jadi akan get sesuai ID-nya dan akan mengambil sesuai ID-nya. Ini untuk sunting, dia akan masuk ke bagian edit, dan data yang sudah tertambahkan tadi akan muncul sesuai ID-nya. Lalu ada klik hapus ini. Misal kita hapus yang teratas, kita klik hapus, maka datanya akan terhapus. Nah, kita juga bisa mengecek ke ini. Nah, ini yang sudah tertambahkan tadi akan muncul ke database phpMyAdmin. Nah, tadi untuk mengakses tambah pegawai ini, dia akan mengarah ke pegawai create. Nah, di pegawai create ini terdapat form tambah pegawai ini. Nah, di sini seperti yang tadi terdapat state-nya, yaitu kolom-kolomnya masih null atau kosongan terlebih dahulu. Lalu di sini ada beberapa handle untuk nantinya akan dipanggil sesuai fungsinya. Lalu ada go to home ini jika sukses, jika pegawai create successfully, maka akan mengakses alert ini yang seperti tadi. Lalu ini jika dia berhasil, dia akan mengakses on success. Nah, di on success ini dia langsung akan menambahkan atau push ke slash pegawai, di mana dia akan tertambahkan di sini. Lalu ini handle create new pegawai ini, dia akan membuat state-state di mana ini nantinya akan ditambahkan di formnya. Lalu jika ini sudah terisi, maka dia akan menjalankan metode post untuk menambahkan data pegawai di api/pegawai/store dengan parameter pegawai. Nah, ini untuk rendernya akan mereturnkan beberapa tampilan, yaitu ada card tambah pegawai dengan judulnya, lalu di form ini akan menjalankan on submit create new pegawai yang ini. Lalu terdapat beberapa form, yaitu pertama ada NIP untuk mengisi NIP, yaitu berupa teks, dan akan di set dengan value this state NIP. Nah, di sini nanti akan isiannya ini akan dijadikan state.nip yang nantinya akan mengisi handle create pegawai. Nantinya juga akan setelah data semua terisi ini dengan variabel pegawai, nanti akan sebagai parameter untuk mengisi database pegawai.
Lalu selanjutnya sama, ini ada nama, tempat tanggal lahir, ini tipenya date, lalu ada alamat, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, golongan darah, status, dan nomor HP. Ini template-nya sama, untuk formnya hanya berbeda isian saja, teks saja. Lalu jika kita klik tambah, maka dia akan menjalankan alert yang berisikan successfully. Lalu jika kita klik tombol back, maka dia akan kembali ke pegawai indeks. Untuk yang create pegawainya sudah saya demokan tadi. Setelah button tambah pegawai, maka terdapat button detail. Nah, detail ini akan mengakses detail teks-teks saja yang sudah diinputkan. Ini pada pegawai indeks dia akan mengarah ke pegawai ID detail. Nah, di sini dia mengarah ke pegawai show. Seperti yang tadi, ini pegawainya kosongan terlebih dahulu. Lalu untuk mengakses tampilan pegawai show, dia akan mengakses function komponen date_mount yang berisi pegawai ID, variabel pegawai ID dengan thisprop match params ID, yaitu ID yang cocok sesuai yang dipilih. Lalu dia akan menjalankan access.get dengan /api pegawai /pegawai ID, lalu pegawai respon data. Dan respon data ini yaitu data-datanya akan muncul ini, akan merespon data ini. Lalu ini merenderkan beberapa tampilan dengan pegawai sebagai state-nya. Di sini ada card dengan header NIP pegawai, jadi yang jadi judul adalah NIP-nya, NIP pegawainya. Lalu ada nama, ada beberapa paragraf, yaitu pegawai.nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sampai nomor HP. Seperti ini. Lalu jika kita klik tombol back, dia akan seperti yang tadi, dia akan mengembalikan ke halaman pegawai indeks. Seperti ini. Setelah detail pegawai, maka selanjutnya ada sunting. Sunting ini adalah mengakses untuk edit data pegawai sesuai ID-nya. Nah, jika kita klik sunting, maka dia akan masuk ke halaman edit, pegawai edit, di mana dia akan mengakses root pegawai /edit/ID-nya. Di sini data-datanya sudah langsung muncul sesuai yang ditambahkan karena dia mengakses respon data. Jadi pada pegawai edit.js ini pertamanya null terlebih dahulu, lalu ada beberapa handle untuk mengakses nanti. Nah, di pertamanya kita get data terlebih dahulu sesuai ID-nya dan mengakses respon.data sesuai kolomnya. Jadi untuk mengakses ini, dia akan merespon data sesuai ID-nya. Lalu jika sudah mengakses sesuai ID-nya, maka ini membuat akun pegawai terlebih dahulu dan membuat state-nya sesuai kolomnya, yang nantinya state-nya akan diisi dengan data terbaru dari formnya. Nah, setiap form ini juga nantinya di-set sesuai state-nya, jadi isiannya akan disimpan di dalam state, dan di state ini akan dimasukkan sesuai kolomnya ini. Lalu dijalankan access.put, yaitu fungsi put ini untuk fungsi update ke database
pegawai. Kita coba saja, misal ini sesuai data, kita sunting, lalu kita ganti namanya, lalu kita klik update. Nah, maka akan ada alertnya, lalu data otomatis berubah. Nama yang sudah saya ubah tadi pada bagian nama. Nah, di database ini kita juga bisa mengakses. Nah, ini juga sudah berubah. Nah, di sini juga terdapat beberapa perbedaan. Untuk pada create dan update. Nah, untuk create-nya dia akan tertulis pada pukul segini, dan untuk update-nya dia tertulis pada pukul segini. Jadi terdapat perbedaan. Jika kita mengupdate data, dia akan mengupdate juga untuk tanggal dan pukul berapanya. Setelah pegawai, setelah semuanya sudah saya jelaskan untuk pegawai, maka beralih ke data pelatihan online. Nah, data pelatihan online ini hampir sama, hanya saja tabelnya lebih sedikit, yaitu terdapat tanggal, nama pelatihan, dan nantinya ada tempat pelatihan jika kita klik detail. Untuk codingannya hampir sama seperti pegawai. Pertamanya ada pelatihan indeks. Di sini pertamanya kita menjalankan komponen deep mount, yaitu mengakses axios.get, di mana akan mengakses semua data yang ada di API/pelatihan. Lalu selanjutnya ada beberapa alert untuk sukses delete-nya. Ini untuk mengakses delete-nya. Lalu merenderkan tampilan. Yang pertama ada nomor, tanggal, dan nama pelatihan, lalu ada action. Nah, ini pelatihannya kita panggil state pelatihannya, lalu dibuat pelatihan ini untuk mengambil data-datanya. Ini pelatihan.tanggal, pelatihan.nama pelatihan, lalu ada beberapa action. Ini hampir sama seperti yang pegawai, yaitu data detail, sunting, dan delete. Dan jika kita klik detail, maka akan muncul. Kita klik sunting, akan muncul. Jika kita klik delete, maka akan datanya hilang. Setelah indeks, ada pelatihan create. Nah, di pelatihan create ini juga sama, terdapat form untuk create data pelatihan. Di sini ada form untuk tanggal, nama pelatihan, dan tempat pelatihan. Ini pertamanya atau kolom-kolomnya di state 0 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, jika sukses, dia langsung akan mengakses ke pelatihan lagi, kembali ke pelatihan indeks dengan metode push. Lalu membuat handle create new pelatihan, di mana membuat state-state sesuai kolomnya, dan nantinya akan mengakses metode post untuk menambahkan data ke database. Lalu merenderkan tampilan formnya, yaitu ada card header tambah pelatihan dengan form on submit handle create new pelatihan. Lalu tanggal ini dengan tipe date, lalu nama pelatihan tipe text, nama pelatihan, lalu ada tempat pelatihan juga tipe text. Jika kita klik back, maka dia akan kembali ke pelatihan indeks, yaitu /pelatihan, dan jika kita klik create, maka dia akan menampilkan alert untuk sukses. Kita coba saja.
nama pelatihan misal karena ini pelatihan online, maka tempat pelatihannya berupa link Zoom meeting. Ini saya sudah menyiapkan. Kita klik, dia akan sukses. Nah, yang ditampilkan ini hanya sampai nama pelatihan saja, namun jika kita klik detail, maka akan muncul tempat link Zoom-nya juga, dan tanggal, dan untuk header-nya adalah nama pelatihan. Untuk editnya juga sama seperti yang pegawai, dia akan mengakses, dia akan men-set kolom untuk di state 0 terlebih dahulu, lalu membuat get datanya. Pertamanya akan get sesuai ID-nya dengan respon data sesuai kolomnya. Lalu ada alert. Nah, jika sukses, maka akan di-push lagi ke pelatihan index. Lalu membuat function handle update pelatihan, di mana membuat variabel pelatihan dan mengisikan state sesuai kolomnya. Jika sudah terisi, maka akan mengakses metode put untuk menambahkan atau untuk mengupdate data baru ke database sesuai ID-nya. Lalu ini untuk form-formnya, tanggal, nama pelatihan, tempat pelatihan, dan jika kita klik back akan kembali, dan jika kita klik update maka akan memunculkan alert berhasil. Jadi sama seperti pegawai tadi, jika kita sunting maka dia akan mengambil data sesuai ID-nya dan akan mengisikan secara otomatis sesuai formnya karena dia merespon data. Kita klik back maka dia akan kembali ke pelatihan indeks. Lalu jika di delete dia akan menghapus datanya. Dan ini juga akan masuk ke tabel pelatihan pada PHP admin. Ini datanya hanya 2 saja, sama. Selanjutnya ada data event. Nah, di data event ini sebenarnya akan terhubung ke bagian home. Nah, di home ini kan ada beberapa event, di mana setiap event ada button join. Nah, jika kita klik button join, maka dia akan mengakses tambah event langsung. Nah, jika kita klik di navbar data event, dia akan memunculkan data event, data index event. Lalu jika kita klik tambah event, maka dia juga akan mengakses tambah event, sama seperti yang ada di button join pada card pada home. Nah, di data event ini sama juga, di indeksnya akan get semua data yang ada pada tabel. Pertama dikosongkan terlebih dahulu, lalu mengakses pertamanya yaitu get semua data yang pada events. Lalu ini alert untuk delete sesuai ID-nya. Lalu merenderkan beberapa tampilan, ada header card-nya, data event, lalu tambah event ini akan mengakses create event, dimana nanti create event ini pada app.js, create event akan mengakses komponen event create. Lalu pada indeksnya ada beberapa tabel head. Ini ada tanggal, nama event, tempat event, dan bukti swab antigen. Jadi ini seakan-akan data event ini akan didatangi langsung ke eventnya atau tempatnya. Jadi karena ini pandemi harus ada bukti swab
antigen. Nah, di bukti swab antigen ini adalah berupa image. Harus berupa image. Nah, untuk mengisi headnya pada tabel body-nya diisi sesuai eventnya. Sesuai nih, events.map event, maka dipanggil satu-satu sesuai kolomnya. Ini ada event.tanggal, event.nama event, event.tempat event, dan event.gambar sebagai source dari image-nya dengan style width 200px dan height 200px. Lalu ada beberapa action, yaitu hanya untuk detail dan delete, tidak ada sunting. Kita coba saja. Langsung saya lanjutkan untuk create-nya. Dari sini di set terlebih dahulu kolomnya dengan state 0, tanggal, nama event, tempat event, gambar dengan 0. Lalu ada beberapa handle. Ini alert untuk jika berhasil. Jika sukses akan kembali ke event index. Lalu membuat function handle create new dengan const events, di mana berisi state yang nantinya akan mengisi ini variabelnya. Jika sudah terisi, maka akan mengakses metode post untuk menambahkan data ke database. Lalu pada tampilannya ini sama, ada card header, lalu ada form dengan on submit handle create new, dan ini ada tanggal dengan tipe date, lalu ada nama dengan tipe text, nama event dengan tempat event dengan tipe text, dan untuk gambar bukti swab antigennya ini juga akan bertipe text, jadi mengakses gambar online dengan URL. Dan jika kita klik tombol back, maka event akan kembali ke event index. Dan jika kita klik create, maka akan menampilkan alert berhasil. Kita coba saja untuk create eventnya, tambah event. Ini misal tanggal 16 Juni, lalu eventnya misal Kopdar Programmer misal. Tempat eventnya Universitas Semarang. Lalu bukti swab antigennya ini nanti kita isikan ini online image atau menggunakan URL. Lalu kita klik create. Nah, maka akan muncul ke event index. Nah, event index ini untuk image-nya tadi akan dimunculkan sebagai image, bukan teks, karena pada index tadi ini berupa image. Untuk show-nya sama seperti yang tadi, akan menampilkan nama event sebagai header, lalu tanggal, tempat, dan image juga menampilkan image sesuai kolom-kolomnya, yaitu event.tanggal, event.tempat event, event gambar. Kita coba detail. Nah, ini ada tanggal, tempat, dan bukti swab, ini gambarnya akan muncul, lalu nama eventnya akan menjadi header. Lalu pada database akan muncul juga database-nya. Ada tanggal, nama event, tempat event, dan gambar. Lalu kita klik back, maka akan kembali ke event index. Lalu jika kita klik delete, maka
data akan terhapus secara otomatis. Setelah semua CRUD sudah saya jelaskan, yaitu tentang data pegawai, data pelatihan online, dan data event, maka terakhir saya akan menjelaskan tentang tampilan tentang kami. Pada tentang kami ini hampir sama seperti tampilan pada home. Terdapat jumbotron yang berisikan pimpinan IT Solution Company. Nah, di bawahnya ini ada beberapa card untuk menampilkan pimpinan tersebut pada IT Solution Company. Ini hanya untuk sebagai tambahan saja. Yang pertama ini untuk Direktur IT Solution Company, berisikan card image. Ini mengakses halaman about. Nah, ini untuk jumbotronnya. Lalu ini ada beberapa card. Itu pertama ada image. Di sini saya juga menggunakan MDP card. Lalu setelah image ada title-nya, yaitu ada nama direkturnya. Lalu untuk teksnya ini adalah jabatannya. Ini membuat 2 row. Satu row pertama berisikan 1 card dan row kedua berisikan 3 card. Ini untuk row kedua akan berisikan 3 card dengan template yang sama, hanya saja berbeda image dan berbeda title dan teksnya saja. Nah, untuk about ini juga harus dimasukkan ke root app.js. Ini about. Dan file about ini akan dimasukkan ke variabel about, diimport. Dan juga tidak lupa ditambahkan di web roots, folder roots pada file web.php ini untuk mengakses di webnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem informasi manajemen pegawai pada perusahaan IT Solution Company, yang dimana berisikan halaman home, yaitu beberapa card event, latest event, lalu ada tampilan jumbotron juga, lalu ada footer. Lalu setelah itu ada data pegawai, di mana di sini bisa menambahkan pegawai siapa saja yang ada di sistem pegawai IT Solution Company dengan data NIP, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, Goldar, status, dan nomor HP. Di sini juga mengakses footernya. Lalu juga ada data pelatihan online, di mana ada nomor, tanggal, nama pelatihan, dan tempat pelatihan yang ada di detail pelatihan, yaitu berupa link Zoom meeting. Lalu data event ini akan menambahkan event-event di mana nanti akan terdapat image untuk bukti swab antigennya. Lalu jika ada detail dan delete juga, namun tidak ada button sunting, karena untuk sekali menambahkan event tidak bisa diedit, hanya 1 kali penambahan saja. Lalu yang terakhir ada tampilan tentang kami, yaitu tentang organisasi di IT Solution Company, khususnya untuk para pimpinan, yaitu ada Direktur IT Solution Company, ada Wakil Direktur 1 IT Solution Company, Wakil Direktur 2 IT Solution Company, dan Wakil Direktur 3 IT Solution Company.
Sekian presentasi dari saya untuk melengkapi tugas akhir pada mata kuliah pemrograman berbasis framework. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.